Cerita serial yang ke-298. Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara Sereak, cerita berlanjut. Ketika Xiao Nunu mendengar tawa di belakangnya, hatinya tiba-tiba menegang. Bocah iblis itu tidak mateis seperti itu. Energi pedang Tai Sang Feng Hua telah menghancurkannya, dan bahkan jiwa iblis telah berubah menjadi abu, bukan? Bukankah kamu masih hidup setelah ini? Xiao Nunu tanpa sadar menoleh ke belakangnya, hanya melihat kepala bocah iblis itu melayang di kehampaan, dan kalung tengkiorakna yang tergantung di bawah lehernya memancarkan cahaya merah jahat yang aneh. Setelah itu, badan hancur bocah iblis itu mulai berkumpul kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Dia menatap Xiao Nunu dengan ganas sambil menyeringai mengerikan. Kau telah membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan mencabut urat riuntuhmu, mengulitimu hidup-hidup, dan menyiksamu sampai mati. Xiao Nunu benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini akan sesulit ini. Hanya kepalanya yang tersisa, tetapi dia masih hidup. Seharusnya aku menghancurkan kepalanya lebih awal, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Di dalam pagoda emas pancer, Dewa Pedang Berekor 9 berkata, sama saja jika kita hancurkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah bayi iblis yang telah berlatih selama ribuan tahun. Dia memiliki vitalitas yang kuat. Tidak mengherankan jika memiliki 1 atau 2 nyawa lagi. Dewa Anggur yang memikat berkata dengan suara yang dalam, tidak mengherankan, tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita sekarang. Xiao Nunu hampir kehabisan energi. Sangat sedikit energi spiritual yang tersisa dalam badan. Dalam pertarungan hari ini, Xiao Nunu telah bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Total 5 kaisar abadi dan puluhan ribu master dari alam iblis terbunuh. Jika nyawa bocah iblis juga dihitung, rekor Xiao Nunu hari ini cukup luar biasa. Tapi musuhnya terlalu banyak, satu demi satu datang, dan masing-masing lebih kuat dari lainnya. Sungguh keji aku tidak membunuhnya tadi. Xiao Nunu menjadi semakin kesal semakin dia memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu berada di dunia iblis, dan juga pertama kalinya bertarung melawan bayi iblis yang tak tertandingi seperti si bocah iblis. Saya sama sekali tidak tahu kemampuannya. Dalam situasi ini, sungguh tidak mudah bagi Xiao Nunu untuk membunuh pihak lainnya. Melihat kebangkitannya, bahkan emosi Xiao Nunu pun sangat berfluktuasi. Kaisar Tang Yinqi menjelaskan, kalung di lehernya seharusnya menjadi kunci kebangkitannya. Kalung itu mengandung energi jahat khusus. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus menghancurkan kalung itu. Xiao Nunu melirik kalung yang tergantung di leher bocah iblis itu. Itu adalah kalung yang terbuat dari tengkiorakna. Ia pikir itu adalah senjata sihir super tingkat 9 murni, tetapi ia tidak menyangka bahwa kalung itu juga bisa membangkitkannya. Namun saat ini, Xiao Nunu sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan anak iblis itu. Nanlian dalam bahaya, dan dia harus segera mendatangi Nanlian. Swiss. Xiao Nunu meningkatkan kecepatannya, bagaikan kilat emas yang menyambar kehampaan. Bocah iblis itu tertawa mengerikan, kau tidak bisa lari. Sambil memperbaiki badannya, ia mengejar Xiao Nunu. Setelah beberapa saat, separuh badan bocah iblis itu tumbuh. Dia mengangkat tangan kanannya, dan gelombang kekuatan dahsyat melonjak di telapak tangannya. Bas! Cahaya jahat menyala, dan sebuah kuku putih panjang tiba-tiba muncul di tangan bocah iblis itu. Paku itu panjangnya kira-kira sebesar sumpit dan tampaknya terbuat dari sejenis tulang iblis. Kuku tulang pegas kuning. Bunuh! Teriak bocah iblis itu, dan kuku putih panjang di tangannya tiba-tiba meledak. Kaisar Tang Yinqi segera mengingatkan, hati-hati, ini adalah senjata ajaib tingkat 9 yang super. Xiao Nunu melirik ke belakangnya dari sudut matanya, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Badan spiritual pancer. 5 badan spiritual pancer segera terbang. Salah satu badan roh pancer berhadapan langsung dengan paku tulang mata air kuning. Dengan suara keras, paku tulang Huangquan langsung menembus dada badan spiritual. Detik berikutnya, badan spiritual pancer ditutupi dengan retakan dan kemudian berubah menjadi pecahan emas di seluruh langit. Ekspresi Xiao Nunu berubah berkali-kali. Kekuatan kuku tulang mata air kuning ini sungguh dahsyat. Jika kita hanya berbicara tentang kekuatan membunuhnya, mungkin lebih kuat dari tangan raksasa pembunuh dewa miliknya sendiri.
Duar. Tak lama kemudian, badan spiritual pancer kedua terkena paku tulang Huang Kuan lagi. Kekuatan penetrasi yang mengerikan langsung menembusnya. Kemudian, badan spiritual pancer kedua juga meledak menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Nunu masih mengabaikannya. Bahkan jika badan spiritual pancer hancur, ia dapat dipadatkan lagi nanti. Tugas yang paling mendesak adalah Xiao Nunu harus sampai ke Nanlian sesegera mungkin. Ratu Malam Gelap. Xiao Nunu tiba-tiba berbicara. Kau bilang. Ratu Malam Kegelapan menjawab dengan cepat. Xiao Nunu berkata, bantu aku mengaktifkan kekuatan Mutiara Roh Yuan Binatang. Mendengar ini, Ratu Iblis Malam Kegelapan tidak dapat menahan keterkejutannya. Kau ingin menyerap energi spiritual Mutiara Roh Yuan Binatang saat ini? Ya, kau gila. Kau pasti lupa betapa sakitnya saat kau memurnikan Mutiara Roh Yuan Binatang terakhir kali. Aku ingat, jawab Xiao Nunu. Terakhir kali dia berada di klan Lin, Xiao Nunu menjahit mutiara jiwa binatang ke dalam badannya sesuai dengan metode Ratu Iblis Malam Gelap untuk mempercepat penyerapan mutiara jiwa binatang, dan kemudian menyempurnakannya menggunakan metode kultivasi klan iblis. Prosesnya sungguh menyakitkan. Meskipun badan Xiao Nunu kuat, mutiara roh binatang digunakan untuk menghasilkan kekuatan monster. Selama proses pemurnian, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan yang besar. Saat itu, Xiao Nunu menanggung semuanya sendiri dan menyerap sepertiga kekuatannya. Dengan kata lain, 2/3 energi dalam mutiara roh binatang belum dimurnikan. Karena kamu sudah ingat, maka kamu masih tidak ada pilihan yang lebih baik. Xiao Nunu langsung menyela Ratu Iblis Malam Gelap. Jejak tekad melintas di matanya. Dia berkata, kekuatan spiritualku telah benar-benar habis. Aku hanya bisa meminjam kekuatan dalam Bis Yuan Sensu. Nada bicara Xiao Nunu sangat tenang. Begitu tenang seakan dia telah mengesampingkan hidup dan mati. Dia tidak ingin melihat Nanlian terjerumus dalam bahaya lagi. Pada saat ini, Tang Yin Qi Huang berkata, kami akan membantumu. Terlalu berisiko untuk menggunakan Mutiara Dewa Yuan Binatang dalam situasi ini. Ya, kami akan membantumu. Dewa Pedang Ekor 9 juga mengikuti. Namun Xiao Nunu berkata, tidak, aku tidak ingin kamu terbobol lagi. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua wanita di Pagoda Emas Pancer tercengang. Ternyata Xiao Nunu sudah mempertimbangkan hal ini. Mereka memaksa masuk melewati segel Pagoda Emas Pancer dan menghabiskan lebih banyak energi. Pertarungan antara Akademi Suci Abadi Fana adalah salah satu contohnya. Tang Yin Qi Huang berkata, tidak masalah, selama kita dapat menyelesaikan krisis ini, tidak masalah jika aku bobo sebentar. Namun Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dengan tegas, daripada membiarkan begitu banyak dari kalian mengambil risiko, lebih baik biarkan aku mengambil risiko sendiri dan menggunakan Bis Yuan Sensu. Aku bisa menanggungnya. Ratu Iblis Malam Gelap terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kalian sudah memikirkannya? Ya, Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, kekuatan iblis yang unik keluar dari Pagoda Emas Pancer. Bas! Detik berikutnya, Xiao Nunu merasakan guncangan hebat di hatinya, dan kemudian mutiara roh Yuan Binatang yang tersegel di dadanya segera menjadi aktif. Xiao Nunu hanya merasakan api berkobar dalam hatinya. Kemudian, pola binatang seperti jaring laba-laba menyebar dari dada Xiao Nunu. Saat rasa sakit yang tajam memenuhi seluruh badannya, suatu kekuatan besar mulai mengalir ke badan Xiao Nunu. Bas! Kekuatan mutiara jiwa binatang terstimulasi dengan kuat, dan dalam sekejap, Xiao Nunu merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke organ dalam dan meridian utamanya. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Xiao Nunu yang mengering mulai bangkit kembali, dan jiwanya yang abadi menjadi gelisah. Bersamaan dengan itu, terasa pula rasa nyeri yang menjalar ke seluruh badan. His! Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia mengerutkan kening dan tanpa sadar menutupi dadanya. Proses penyerapan kekuatan mutiara roh binatang sangat tidak mengenakan. Setiap pola binatang api membakar badannya seperti besi panas. Xiao Nunu merasa seolah-olah badannya sedang terkoyak, dan sepertinya seluruh badannya terbungkus api merah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ratu Malam Kegelapan. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, tingkatkan saja kekuatanmu. Lebih kuat.
Kekuatan spiritual yang dipulihkan sekarang tidak cukup untuk menggunakan peningkatan 1000 kali lipat. Baiklah. Ratu Iblis Malam Kegelapan menanggapi, dan kemudian mutiara jiwa binatang meledak dengan energi yang lebih kuat. Meski sangat menyakitkan, Xiao Nunu tetap diam. Swiss. Dia segera menambah kecepatan larinya dan berlari ke arah Nanlian. Di dekat pintu masuk lembah Changyue, Raja Iblis Rongyuan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia menatap dingin ke arah Nanlian yang terpenjara dalam formasi penghalang oleh bendera naga kekaisaran. Siapapun yang tidak menaati perintahku tidak akan mendapat akhir yang baik. Sambil berkata demikian, Raja Iblis Rongyuan membentuk segel dengan satu tangannya, dan tanda merah di antara kedua alisnya memancarkan cahaya aneh. Bendera naga kekaisaran, buka formasi. Raung. Saat berikutnya, lebih dari selusin spanduk tersebar di sekitar Nanlian melepaskan fluktuasi energi yang kuat pada saat yang bersamaan. Rune misterius menyala satu demi satu, dan suara auman naga bergema di antara langit dan bumi. Raung. Kemudian, seekor naga oranye terbang keluar dari setiap bendera. Lebih dari selusin naga ajaib terbang ke atas dan ke bawah, menyerbu ke arah Nanlian dari berbagai arah. Gadis Tianlu, Yu Mei dan lainnya di luar formasi semuanya mengubah ekspresi mereka. Lian. Nona Lian. Beberapa orang kembali menyerbu ke depan, namun tetap terhempas mundur oleh penghalang itu. Dalam formasi itu, mata indah Nanlian bersinar dengan dingin, dan sedikit darah muncul di mata coklat mudanya. Bang! Gelombang darah bergulung dan energi iblis melonjak. Pedang es putih di tangan Nanlian berubah menjadi merah. Lapisan gelombang darah mengelilingi badannya, seperti selembar kain sutra yang berputar, membentuk perisai sihir melingkar. Duar, duar, duar. Satu demi satu, naga-naga ajaib itu menghantam perisai sihir berwarna merah darah, menyebabkan gelombang dahsyat. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Raja Iblis Rongyuan, kau layak dilahirkan dengan badan iblis. Kekuatan garis keturunanmu berada di luar imajinasiku. Ini juga memperkuat tekadku untuk mendapatkanmu. Setelah mengatakan itu, Rongyuan mengganti beberapa segel lagi. Bendera naga kekaisaran meledak dengan kekuatan iblis yang lebih dahsyat. Naga kekaisaran telah tiba. Patuhi perintahku. Duar. Dalam sekejap, lebih dari selusin naga oranye membubung ke langit dan berkumpul di langit di depan Nanlian. Raung. Seketika, banyak naga jingga bergabung menjadi seekor naga raksasa. Naga raksasa ini memancarkan keganasan yang mengerikan, badannya memancarkan cahaya jingga, lalu menukik ke bawah dan menerkam Nanlian. Nanlian tidak ragu sedikit pun, dan kekuatan badan iblis bawaannya semakin mengangkat segel tersebut. Bas! Ribuan helai energi iblis merah menempel di pedang, dan di luar badan Nanlian, tampak seperti sayap darah cantik yang tak terhitung jumlahnya meledak. Lian. Gadis Tianlu di luar formasi itu khawatir. Dia mengepalkan tinjunya, jika roh jahat itu tidak bisa dikendalikan, kamu akan sangat berbahaya. Sikap Nanlian tegas. Apa ini berbahaya? Dia tidak takut. Faktanya, saat menghadapi Seng Tiankue dari alam luar iblis dan 7 tetua kaisar abadi, Nanlian telah berencana untuk mengaktifkan kekuatan badan iblis bawaannya. Namun, saat itu, dia sudah bersiap untuk pertarungan yang putus asa. Namun, dia sangat takut saat itu, karena dia tahu bahwa begitu segel badan iblis bawaan dilepaskan, dia mungkin tidak akan pernah melihat Xiao Nunu lagi. Namun sekarang, dia tidak takut lagi. Dia sudah bertemu Xiao Nunu hari ini. Dewa memberinya kejutan. Pada saat yang paling kritis, Xiao Nunu muncul di depannya. Dia menyaksikan suaminya tumbuh menjadi pria yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, meskipun dia akan mati selanjutnya, Nanlian tidak mengeluh. Dentang. Nanlian mengayunkan pedang panjangnya, dan air terjun pedang berwarna merah darah yang indah menyembur keluar dari ujung pedang. Air terjun pedang berwarna merah darah mengalir deras ke arah naga oranye. Duar. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan mengguncang bumi. Cahaya jingga dan energi pedang merah darah menyapu ke segala arah seperti badai. Jejak penghinaan muncul di wajah Raja Iblis Rongyuan, kekuatan badan iblis bawaan memang kuat. Tetapi sayangnya kamu hanya berada di level Kaisar Abadi, dan tidak dapat menahan kekuatan garis keturunan yang besar ini, jadi sebaiknya kamu menyerah dengan patuh.
Kemudian, Raja Iblis Rong Yuan merentangkan kelima jarinya dan mengulurkan tangan ke udara. Bas! Ruang itu terpelintir lalu riyuntuh, dan tangan iblis perak besar menamparkan ke arah Nan Lian di bawah. Kekuatan iblis itu bagaikan gunung, mengalir deras dengan seluruh kekuatannya, ditambah dengan penindasan senjata sihir super tingkat 9 bendera naga kekaisaran, Nan Lian tidak dapat menahan serangan lawan. Gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas dan yang lainnya di luar formasi sangat cemas. Namun, dengan kekuatan mereka tidak dapat menembus blokade bendera naga kekaisaran dalam waktu singkat, dan hanya bisa menonton dengan cemas di luar. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan datang. Bang! Cahaya pedang langsung menembus penghalang formasi dan dengan kuat menebas telapak tangan iblis perak itu. Duar! Sebuah kekuatan mengerikan meledak, dan dunia di dalam penghalang itu tiba-tiba terbalik. Semua orang terkejut. Sosok yang dikenalnya tiba-tiba kembali ke sisi Nan Lian, dan itu adalah Xiao Nunu. Itu Tuan Xiao Nunu. Yu Mei terkejut dan senang, dia kembali. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah gadis Tianlu, karena kondisi Xiao Nunu saat ini agak aneh. Api merah terlihat menyala di badan Xiao Nunu, dan pola binatang aneh muncul di banyak tempat. Napasnya kadang kuat dan kadang lemah, sangat tidak stabil. Mungkinkah dia membakar jiwanya yang abadi? Gadis Tianlu berkata tanpa sadar. Tidak, kata Dapeng bersayap emas, itu adalah kekuatan mutiara jiwa binatang. Mutiara jiwa binatang. Gadis Tianlu tercengang. Ya, itu adalah mutiara roh binatang yang diberikan kepadanya oleh Dewa Binatang. Jawab burung rok bersayap emas. Bai Ze di samping berkata, sebagai perbandingan, lebih baik membakar jiwa abadi. Gadis Tianlu terkejut, dia menoleh untuk melihat Bai Ze, apa maksudmu? Bai Ze menjelaskan, proses menyerap manik-manik jiwa binatang sangat menyakitkan, dan itu harus dilakukan dalam pengasingan. Dan Tuan Xiao Nunu masih manusia, dan kecepatannya dalam memurnikan manik-manik jiwa binatang sangat lambat. Dia pasti telah menggunakan metode kultivasi klan iblis untuk secara paksa merangsang kekuatan manik-manik jiwa binatang. Saya berani mengatakan bahwa pada saat ini, dia menderita rasa sakit yang luar biasa karena mencabik-cabik riyuntuh dan darah. Dapeng bersayap emas juga menghela nafas. Membakar jiwa abadi akan memengaruhi kultivasi, tetapi memurnikan manik-manik jiwa binatang secara paksa mengancam jiwa. Sebagai perbandingan, membakar jiwa yang abadi memang lebih aman. Wajah gadis Tianlu sangat pucat, dan sorot matanya saat menatap Xiao Nunu mau tidak mau berubah sedikit. Dia juga merasakan sedikit jantungnya berdebar. Demi Xiao Nunu, Nan Lian bersedia melepaskan segel pada badan iblis bawaannya. Dan untuk Nan Lian, Xiao Nunu bahkan memaksakan diri untuk memurnikan mutiara jiwa binatang dalam upaya yang putus asa. Kedua orang ini rela mengorbankan nyawa mereka demi satu sama lain. Dalam pembentukan bendera naga kekaisaran, mata merah darah Nan Lian menunjukkan sedikit kelembutan saat dia melihat Xiao Nunu yang datang ke sisinya. Suamiku, tidak perlu bicara lagi. Pola binatang buas di badan Xiao Nunu terbakar, dan matanya memancarkan aura haus darah. Aku akan melindungimu hari ini. Pada saat ini, napas yang keras keluar dari badan Xiao Nunu, dan di atas langit, angin menggulung awan, dan fenomena aneh muncul. Semua orang terkejut. Dapeng bersayap emas segera berkata, Tuan Xiao Nunu akan segera menerobos ke alam kaisar abadi. Tuan Xiao Nunu akan segera menerobos ke alam kaisar abadi. Seru burung rok bersayap emas. Hati semua orang menjadi tegang. Dalam keadaan normal, ini pasti akan menjadi hal yang baik. Namun sekarang, situasinya sangat rumit. Terobosan dalam pertempuran. Di kehampaan, cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Rong Yuan, dan dia berpikir dalam hati, anak ini sangat aneh. Dia jelas masih berada di puncak alam kaisar abadi, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada beberapa kaisar abadi yang telah mencapai kesempurnaan. Sepertinya anak ini tidak bisa ditahan. Niat membunuh melintas di mata Raja Iblis Rong Yuan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan telapak tangan menyerbu ke bawah. Wajah cantik Nan Lian berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Xiao Nunu, suamiku, kamu hanya perlu menerobos dengan tenang, aku akan menghentikannya. Setelah itu, Nan Lian melompat,
Kekuatan badan iblis bawaannya meledak, dan energi pedang berwarna darah berbentuk salib bergegas menuju kekuatan telapak tangan Raja Iblis Rong Yuan. Bang! Kekuatan itu bertabrakan, akibatnya berhamburan kemana-mana, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulut Nan Lian. Dapeng bersayap emas, Bai Ze, gadis Tianlu dan yang lainnya di luar penghalang formasi juga mengambil tindakan. Berikan waktu untuk Tuan Xiao Nunu. Tanpa berkata apa-apa, burung rok bersayap emas itu langsung melompat dan menyemburkan petir emas dari mulutnya untuk menyerang Raja Iblis Rong Yuan di langit. Pada saat ini, semua orang tampaknya melihat harapan untuk memecahkan kebuntuan. Selama Xiao Nunu berhasil menerobos ke kesempurnaan alam Kaisar Abadi, akan ada kesempatan untuk membalikkan pertempuran hari ini. Sekelompok orang bodoh. Raja Iblis Rong Yuan tampak meremehkan. Dia mengangkat tangannya dan pedang sihir hitam melesat keluar. Bang! Pedang sihir hitam langsung menghancurkan guntur cahaya keemasan dan menyerang rok bersayap emas. Apa? Burung rok bersayap emas terkejut. Ia segera terbang untuk menghindari serangan itu. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, ia tetap terkena serangan pedang sihir hitam itu. Bang! Serangkaian darah binatang emas beterbangan, burung rok bersayap emas menjerit, lalu jatuh dari ketinggian. Bai Ze sangat terkejut, dan dengan cepat berubah ke bentuk aslinya, terbang mendekat dan menangkap Dapeng bersayap emas. Bagaimana keadaanmu? Dapeng bersayap emas menjawab dengan lemah, hati-hati, pedang ini sangat kuat. Sekelompok sampah, beraninya kau melawanku, bintang pembunuh alam iblis, kau hanya mencari kematian. Kemudian, Raja Iblis Rong Yuan membentuk segel dengan satu tangan, dan pedang sihir hitam itu melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih dahsyat. Swiss, Swiss, Swiss. Gerakannya bagai kilatan ular, menyilaukan mata. Mundur, kata gadis rusa buru-buru. Tidak ada seorang pun yang berani ceroboh dan hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Bahkan burung rok bersayap emas tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, apalagi burung lainnya. Meski begitu, beberapa penguasa suku Tianlu terbunuh. Duar. Pada saat yang sama, momentum yang berasal dari Xiao Nunu menjadi semakin kuat. Raja Iblis Rong Yuan menyipitkan matanya sedikit, lalu dia langsung mengalihkan target utamanya ke Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang sihir hitam itu mengeluarkan beberapa sinar cahaya lalu menyerang Xiao Nunu. Nan Lian mengayunkan pedangnya untuk menghalangi tanpa ragu-ragu. Bang! Kedua pedang itu saling bertabrakan, percikan api saling beradu, energi pedang meledak, luka Nan Lian semakin pareh, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Dasar wanita keras kepala. Raja Iblis Rong Yuan mengubah jari pedangnya, dan pedang sihir hitam itu memicu beberapa serangan berturut-turut, tetapi semuanya diblokir oleh Nan Lian. Pada saat yang sama, luka-lukanya semakin pareh. Yaner! Panggil Xiao Nunu dengan suara berat. Nan Lian menjawab, suamiku, aku di sini, fokus saja pada terobosan, jangan terganggu. Momentum Xiao Nunu semakin kuat dan kuat. Energi jahat dalam diri Nan Lian menjadi semakin kuat. Ketika Raja Iblis Rong Yuan melihat situasi ini, alih-alih panik, wajahnya malah dipenuhi dengan penghinaan. Kau pikir kau bisa menerobos ke alam Kaisar Abadi di hadapanku? Kau meremehkan kekuatan membunuh dunia iblisku. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Rong Yuan mengangkat tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tiba-tiba, langit menjadi bergejolak, dan ledakan raungan iblis yang mengerikan terdengar di luar lembah Changyue. Napas macam apa ini? Gadis Tianlu, Yu Mei, dan iblis-iblis lain dari klan Tianlu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ada apa dengan kalian? Bai Ze bertanya pada gadis Tianlu dan yang lainnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wajah gadis rusa itu dipenuhi kegelisahan dan ketakutan muncul di matanya. Iblis, nafas dewa iblis. Apa? Murid-murid Bai Ze, Jin Cidapeng dan yang lainnya semuanya menyusut. Nafas iblis. Saat kata-kata itu terucap, sinar-sinar cahaya merah berkumpul di telapak tangan Raja Iblis Rong Yuan. Lalu, setetes darah mengambang di telapak tangannya. Tetesan darah itu bening bagaikan berlian yang indah. Tidak hanya mengandung fluktuasi energi yang sangat mengerikan, tetapi juga memancarkan tekanan tertinggi dari klan iblis. Tidak, itu adalah darah jiwa Dewa Iblis.
kata Dewa Pedang berekor 9 di pagoda emas pancer. Peri anggur yang memikat, Raja Senjata Tangin, Ratu Iblis Malam Gelap dan yang lainnya semuanya sama-sama terkejut. Orang ini ternyata memiliki setetes darah jiwa Dewa Iblis di badannya. Ini merepotkan. Darah jiwa Dewa Iblis jauh lebih merepotkan daripada senjata sihir super tingkat 9 manapun. Darah jiwa Dewa Iblis mengandung tekanan Dewa Iblis. Di atas 9 langit, guntur bergemuruh sejauh 10.000 mil, dan setan mengaum di seluruh alam semesta. Menurut pendapat Dewa Pedang ekor 9, Kaisar Senjata Tangin dan yang lainnya, mereka lebih suka pihak lain mengeluarkan beberapa senjata sihir tingkat 9 yang super daripada darah jiwa Dewa Iblis ini. Raja Iblis Rong Yuan mensibir dan berkata, darah jiwa Dewa Iblis menekan segalanya. Swiss. Telapak tangan Raja Iblis Rong Yuan sedikit tersentuh, dan setetes darah iblis langsung terbang keluar. Ia berkibar di atas kepala Xiao Nunu dan Nan Lian. Bas. Saat berikutnya, lingkaran sihir berwarna darah besar menyebar di kehampaan, dan darah jiwa Dewa Iblis bersinar terang, dan kemudian berubah menjadi hantu Dewa Iblis yang sangat besar. Bayangan Dewa Iblis ini agak kabur, seolah bersembunyi dalam kabut. Samar-samar terlihat bahwa pihak lain memiliki 6 lengan. Tekanan yang ditimbulkannya terlalu berat untuk ditanggung semua orang di lembah Changyue. Raungan. Wow. Di luar lembah Changyue, semua iblis menyerah, berlutut di tanah dan menggeram. Para master dari dunia iblis yang tertarik dengan teratai iblis pembunuh semuanya ketakutan. Bang! Gadis Tianlu, Yu Mei, dan para penguasa suku Tianlu lainnya tak kuasa menahan diri untuk berlutut di tanah, gemetar. Tekanan dari Dewa Iblis itu seperti tekanan yang diberikan dewa-dewa kuno kepada mereka, dan mereka benar-benar takut padanya. Energi jahat dalam Nan Lian juga ditekan pada saat ini. Tidak bagus. Kekuatan badan iblis bawaan telah ditekan. Nan Lian diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Badan iblis bawaan adalah badan alami Dewa Iblis, tetapi dia belum tumbuh dewasa. Namun, setetes darah jiwa Dewa Iblis yang dipanggil oleh Raja Iblis Rong Yuan mengandung kekuatan sejati Dewa Iblis. Kekuatan setetes darah jiwa ini menahan badan iblis bawaan Nan Lian. Dia menatap ke arah posisi Xiao Nunu dengan ngeri, suamiku. Pada saat ini, Xiao Nunu juga berada di bawah tekanan jiwa dan darah Dewa Iblis. Raung. Di dalam kehampaan, hantu Dewa Iblis berlengan 6 itu menyelesaikan segelnya, dan kekuatan penyegel yang tak tergoyahkan melonjak ke arah Xiao Nunu. Bas! Lingkaran sihir berwarna darah tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Pada saat yang sama, serangkaian rantai besi ilusi terbang keluar dan dengan kuat memenjarakan Xiao Nunu di tempatnya. Kutu kupret. Pupil mata Xiao Nunu mengecil, dan kekuatan mutiara roh binatang di badannya langsung tertekan. Xiao Nunu merasa amat gelisah. Gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan yang lainnya di luar penghalang bahkan lebih panik. Berharap ada terobosan. Tampaknya kecewa. Sudah berakhir. Senyum kejam muncul di sudut mulut Raja Iblis Rong Yuan, kau akan mati. Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, pedang sihir hitam itu terbang tinggi, dan setelah berputar di kehampaan, pedang itu langsung mengarah ke Xiao Nunu dan meledak dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Seperti kilat hitam, ia datang dengan kekuatan besar. Nan Lian tidak mampu melawan. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi kekuatan badan iblis bawaannya juga ditekan oleh jiwa dan darah Dewa Iblis. Dia tidak dapat menghentikan serangan Rong Yuan. Namun meski begitu, Nan Lian tetap bergegas maju tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan dirinya sebagai tameng dan berdiri di depan Xiao Nunu. Yaner, minggirlah. Xiao Nunu merasa ngeri. Hehe, nyawanya adalah milikku. Tepat saat Raja Iblis Rong Yuan mulai bergerak, suara tawa jahat dari si bocah iblis terdengar. Orang-orang suku Tianlu benar-benar putus asa. Raja Iblis Rong Yuan saja tidak cukup untuk menghadapinya, dan sekarang bintang jahat lain juga datang ke medan perang. Anak iblis itu menatap Xiao Nunu dengan ganas, kau membunuhku, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahku. Kuku tulang musim semi kuning. Swiss. Anak iblis itu langsung mengorbankan kuku tulang musim semi kuning tingkat 9 yang merupakan kuku iblis super, dan kuku putih panjang itu melesat turun seperti kilatan petir. Nan Lian merasa ngeri. Dia sendirian dan hanya bisa melindungi Xiao Nunu dari pedang sihir hitam.
Akan tetapi, kuku tulang mata air kuning milik bocah iblis menyerang Xiao Nunu dari belakang. Apa yang harus aku lakukan? Nan Lian merasa cemas. Pada saat ini, sosok lain bergegas ke medan perang. Dia dengan tegas berlari di belakang Xiao Nunu dan menghalangi jalur pergerakan kuku tulang Huang Quan. Orang ini tidak lain adalah September Yuan. Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan lainnya di luar lapangan sangat terkejut. Itu Nona Yuan. Xiao Nunu juga terkejut. Layang-layang September telah hadir. Dia akhirnya datang. Xiao Nunu sudah jelas-jelas menyuruhnya untuk tinggal di jurang iblis bulu ular bersama orang-orang dari klan Lin, tapi dia masih khawatir dan malah datang jauh-jauh ke sini. Swiss. Pedang sihir hitam itu melesat ke arah Nan Lian. Swiss. Kuku tulang mata air kuning menyerang Jiu Yue Yuan. Kedua sosok yang sangat cantik itu bertemu untuk pertama kalinya dengan cara ini. Mereka masing-masing berdiri di luar Xiao Nunu, terlepas dari hidup dan mati mereka sendiri, hanya untuk melindungi orang yang paling penting di hati mereka. Tidak. Mata Xiao Nunu membelalak dan dia meledak dengan amarah yang mematikan. Minggir, kalian. Minggir. Dengan suara keras bang, semua rantai besi ilusi di badan Xiao Nunu hancur, tetapi pedang sihir hitam dan kuku tulang mata air kuning tidak berhenti bergerak. Nan Lian dan Jiu Yu Yuan keduanya merasakan napas kematian. Suamiku, aku senang melihatmu hari ini. Xiao Nunu, apakah kamu menyukaiku hari ini? Jika kamu masih tidak menyukaiku, aku akan bertanya lagi di kehidupan selanjutnya. Kedua wanita itu memejamkan mata mereka pada saat yang sama dan mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Mata Xiao Nunu merah padam, tidak. Dentang. Deng. Pada saat yang sangat kritis ini, gelombang kekuatan misterius dilepaskan dari badan Xiao Nunu, dan kemudian sebuah suara datang dari menara emas pancer. Aduh, aku baru saja bangun belum lama ini, dan sepertinya aku harus bobo lagi. Suara ini, hati Xiao Nunu tiba-tiba menciut. Itu bukanlah suara Dewa Pedang Ekor 9, juga bukan suara Kaisar Tang Yin, juga bukan suara Dewa Anggur yang memikat, Ratu Iblis Malam Kegelapan, Dewi Sihir Yu Yao, atau siapapun yang lainnya. Suara ini adalah roh menara. Semangat menara pagoda emas pancer. Xiao Nunu merasa seperti tersambar petir dan otaknya berdengung. Sudah bangun. Taling telah terbangun. Setelah bobo sekian lama, akhirnya aku bangun. Hei, kamu sudah bekerja keras selama ini, serahkan padaku selanjutnya. Detik berikutnya, terdengar suara bang yang keras, dan gelombang kejiut emas seperti lingkaran cahaya bintang meledak, dan pedang sihir hitam di depan Nan Lian dan paku tulang mata air kuning di depan Jiu Yu Yuan semuanya terguncang. Kemudian tanah tenggelam 3 kaki, langit riyuntuh, formasi bendera naga kerajaan diratakan, dan bayangan Dewa Iblis di kehampaan langsung hancur. Langit riyuntuh, bumi terbelah, langit riyuntuh, dan kekuatan yang sebanding dengan semburan gunung dan tsunami meletus. Semua gerakan mematikan yang dilakukan oleh Raja Iblis Rong Yuan dan anak iblis menghilang. Apa ini? Wajah Raja Iblis Rong Yuan berubah. Puluhan bendera naga kekaisaran tertiup angin, dan pedang sihir hitamnya tertiup ribuan meter jauhnya. Setelah itu, aura yang kuat memaksa dia dan bocah iblis itu mundur dari medan perang. Nan Lian dan Jiu Yu Yuan, yang berdiri di samping Xiao Nunu, tercengang. Tepat di detik terakhir, kedua wanita itu tiba-tiba merasakan krisis kematian. Sisi tajam pedang setan hitam dan kuku tulang mata air kuning bahkan sempat menyentuh kulit, namun sedetik kemudian, keadaan langsung berbalik. Ada juga kekacauan. Di dalam menara emas pancer. Peri pedang ekor 9, peri anggur yang memikat, Ratu Iblis Malam Gelap, Kaisar Senjata Tangin dan yang lainnya semuanya terkejut. Kau sudah bangun. Kapan kau bangun? Kau bangun pagi-pagi sekali, kan? Kau sudah bersembunyi di kegelapan dan menonton pertunjukan itu begitu lama. Cepat keluarkan kami. Menanggapi apa yang dikatakan semua orang, Taling tersenyum dan berkata, biar aku selesaikan masalah di sini dulu, baru kita bisa bicara tentang hal-hal lain. Seketika, Taling berkata kepada Xiao Nunu, Xiao Nunu, lakukan apa yang kukatakan. Bas. Saat kata-kata itu terucap, cahaya keemasan suci terpancar dari badan Xiao Nunu. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan misterius berbentuk menara muncul dari badan Xiao Nunu, dan dia segera menerima instruksi dari roh menara.
Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Xiao Nunu berbalik dan melihat ke arah tempat bocah iblis itu berada. Pada saat yang sama, bocah iblis itu juga menstabilkan badannya, berhenti, dan kemudian bergegas menuju Xiao Nunu lagi. Hehe, aku tidak menyangka kau membawa harta karun, sekarang semuanya menjadi milikku. Tindakan bocah iblis itu tampak sombong dan berpuas diri, tetapi dia tidak tahu bahwa kematiannya sudah di ambang pintu. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Nunu. Swiss. Seketika, Xiao Nunu melompat dan melesat ke udara. Detik berikutnya, cahaya dan bayangan berbentuk menara di badannya langsung meledak dengan kolom cahaya kemasan. Bas! Diiringi irama spasial yang dahsyat, seberkas cahaya kemasan itu langsung mengenai bocah iblis itu. Dengan suara ledakan yang tumpul, seberkas cahaya melewati badan dan menembus dada bocah iblis itu. Ini. Bocah iblis itu membelalakan matanya, wajah kecilnya yang ganas penuh dengan keterkejutan. Rasanya seperti badannya dirobek dengan cepat. Retakan menutupi seluruh badan. Ngeri, panik. Bocah iblis itu berteriak ketakutan, cepat, perbaiki badanku, perbaiki dengan cepat. Bas! Kalung tengkioraknah yang tergantung di lehernya memancarkan cahaya merah, dan energi jahat yang kuat berkumpul menuju badan bocah iblis yang hancur itu. Tetapi hanya sedetik kemudian, dengan suara retakan yang keras, semua tengkioraknah berubah menjadi bubuk. Mata bocah iblis itu merah padam, dan ketakutan besar menguasai pikirannya. Tidak. Dengan teriakan pendek dan cepat, bocah iblis itu terbunuh seketika tanpa meninggalkan jejak apapun. Ledakan. Kemunculan pemandangan ini membuat kulit kepala semua orang yang hadir merinding. Gadis Tianlu, Yumei, Jin Cidapeng, Bai Ze dan yang lainnya semua membelalakan mata mereka. Detik. Bayi iblis tak tertandingi yang telah berlatih selama lebih dari 5.000 tahun dibunuh dalam sekejap oleh Xiao Nunu. Dan hancur dalam hitungan detik tanpa meninggalkan residu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Di sisi lain dalam kehampaan, Raja Iblis Rong Yuan, yang dikenal sebagai bintang pembunuh alam iblis, juga merasa ngeri. Bocah iblis itu dibunuh begitu saja. Dalam sekejap, Raja Iblis Rong Yuan tiba-tiba merasakan sinyal berbahaya. Anak ini aneh sekali, dia harus segera pergi. Namun, begitu dia selesai bicara, suara dingin Xiao Nunu terdengar. Berpikir untuk pergi sekarang. Sudah terlambat. Bas! Roda susunan rune emas yang indah terbuka di depan Xiao Nunu. Di tengah roda susunan rune, cahaya kemasan menyatu dan mengembun menjadi pola berbentuk menara. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit dan melambaikan tangannya. Pergilah ke neraka. Aura dahsyat menyebar di antara langit dan bumi, dan seberkas cahaya kemasan lainnya meledak keluar. Raja Iblis Rong Yuan merasa ngeri. Dalam kepanikan, dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang sihir hitam. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, pedang sihir hitam itu menyerap semua kekuatan dan kemudian berubah menjadi pedang raksasa. Dentang. Pedang sihir hitam itu melesat ke arah pilar cahaya kemasan dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang sihir hitam itu langsung hancur. Bang! Gelombang pedang hitam menghilang di kehampaan, dan pedang ajaib itu langsung ditelan oleh kolom cahaya kemasan. Bagaikan seekor ikan hitam yang memasuki arus hulu dan menghilang dalam sekejap mata. Raja Iblis Rong Yuan merasa ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Immortal Emperor Realm pun tidak memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu, kan? Duar. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Sinar cahaya kemasan tanpa ampun menembus badan Raja Iblis Rong Yuan. Raja Iblis Rong Yuan tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Dikenal sebagai bintang pembunuh dunia iblis, dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Tidak, jangan bunuh aku. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang cahaya kemasan meledak di kehampaan, dan Raja Iblis Rong Yuan mengalami nasib yang sama seperti anak iblis, dan diledakkan sampai mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Terkejut. Kejutan yang tak tertandingi. Gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan lainnya tidak dapat berbicara lagi. Prajurit kuat lainnya yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar abadi terbunuh dalam sekejap. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi.
Tatapan mata Xiao Nunu yang dingin menyapu para penguasa iblis di luar lembah Changyue. Para iblis ini datang untuk membunuh teratai iblis. Mereka berkumpul di luar lembah dalam kerumunan besar. Kau hanya punya 3 hitungan untuk kabur. Suara Xiao Nunu bagaikan dewa kematian, memenuhi lembah Changyue dengan suasana neraka. Beberapa setan kabur dengan cepat. Beberapa penguasa dunia iblis masih mengawasi. Beberapa bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan. Lari, lari. Orang ini terlalu menakutkan. Apa yang kau takutkan? Dengan begitu banyak iblis seperti kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Kita harus mendapatkan teratai iblis pembunuh. Pada saat ini, Xiao Nunu sudah mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Mata Xiao Nunu menjadi gelap dan dia membentuk segel dengan tangannya. Bas. Kemudian, gelombang besar kekuatan spiritual mengalir keluar, dan bayangan menara emas yang indah bersinar terang di badan Xiao Nunu. Waktu untuk 3 hitungan telah berlalu. Mulailah membunuh. Dengan suara pembunuhan, kekuatan kekacauan primordial, seperti tsunami, menyapu ke segala arah. Duar, duar, duar. Gelombang kejiut emas itu bagaikan gelombang pasang, menyapu bersih segalanya. Lingkaran cahaya berdenyut besar terbentuk di langit di atas lembah Changyue, dan para penguasa iblis di luar lembah menghadapi momen kehancuran mereka. Kerumunan besar setan itu disingkirkan dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak, jangan bunuh aku salah. Mereka yang menonton di tempat, mereka yang bersembunyi secara rahasia, dan mereka yang tidak punya waktu untuk kabur. Hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ribuan penguasa iblis terbunuh di tempat, di dalam dan di luar lembah Changyue. Diam. Keheningan yang mematikan. Lembah Changyue, yang beberapa saat lalu dipenuhi dengan gemuruh ribuan iblis, tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia tampaknya telah menjadi tenang. Sekilas, satu-satunya orang yang tersisa di seluruh lembah Changyue adalah sekelompok orang dari klan Tianlu. Gadis Tianlu, Yu Mei, Jin Qidapeng, Bai Ze dan yang lainnya telah sepenuhnya kehilangan kemampuan berpikir. Rasanya seperti mimpi. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya tidak akan pernah memimpikannya pemandangan seperti itu. Bocah iblis itu terbunuh dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak. Raja Iblis Rong Yuan dikalahkan dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Puluhan ribu penguasa iblis di luar lembah Changyue dimusnahkan dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak. Inikah kekuatan yang dapat dilepaskan manusia? Semua orang terdiam, tetapi hati mereka dipenuhi gelombang keterkejutan. Nan Lian dan Jiu Yuan juga menatap Xiao Nunu dengan kaget. Tepat ketika semua orang mengira hari ini adalah jalan buntu, tiba-tiba terjadi pembalikan yang sangat mengejutkan. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dengan cahaya keemasan bergerak di badannya. Ini juga merupakan pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan kekuatan menara emas pancer di bawah instruksi roh menara. Kekuatan benda ini sungguh mengejutkan. Bas. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang kacau muncul dari badan Xiao Nunu. Akan segera menerobos, kata Xiao Nunu dalam hatinya. Ia hanya merasakan kekuatan mutiara jiwa binatang mengalir ke seluruh badannya dan menyatu menuju jiwanya yang abadi. Bang! Guntur menggelegar di atas langit. Kekuatan spiritual yang luas antara langit dan bumi mulai berkumpul menuju Xiao Nunu. Semua orang di lembah Changyue kembali sadar. Tuan Xiao Nunu akan segera menerobos ke alam kaisar abadi. Ucap Yu Mei. Golden Winged Peng berkata dengan suara yang dalam, kau seharusnya sudah menerobos sekarang. Namun, yang mengejutkan, Xiao Nunu tidak berniat menerobos di tempat ini. Dengan sebuah pikiran, ia dengan paksa menekan kekuatan yang tak terkendali di dalam badannya. Hah? Kenapa kau menekan kekuatannya? Tanya Taling. Xiao Nunu menjawab, ini bukan tempat untuk tinggal lama, mari kita kembali ke jurang iblis bulu ular terlebih dahulu. Meskipun pertempuran ini membalikkan keadaan, tapi ini kan dunia iblis, jadi lebih aman kalau kembali. Taling terkekeh dan berkata, tentu saja. Setelah beberapa tahun ini, temperamenmu menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Xiao Nunu menjawab dengan tidak senang, beraninya kau berkata begitu. Kau terbobol lelap saat aku masih di sekte Piao Miao, dan sekarang aku berada di alam iblis dan kau baru saja bangun.
Kalau dipikir-pikir lagi, Taling memang sudah terbobol lama. Awalnya, Xiao Nunu meninggalkan sekte Piao Miao dan pergi ke Akademi Sein Abadi Fana. Kemudian dia pergi ke Jalan Abadi, lalu ke alam abadi Jiushu, dan sekarang dia telah tiba di alam iblis. Waktu berlalu begitu cepat. Oh, Taling menghela nafas, aku juga tidak mau. Lagi pula, aku menghabiskan terlalu banyak energi tadi, dan aku mungkin akan terbobol lagi. Xiao Nunu mengerutkan kening, benarkah? Taling tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, mari kita kembali dan membicarakannya perlahan-lahan. Oke, Xiao Nunu mengangguk. Kemudian, Xiao Nunu melepaskan kesadaran spiritualnya, dan saat pikirannya bergerak, dia melihat beberapa objek terbang ke arahnya dari segala arah. Salah satu benda itu adalah kuku tulang pegas kuning milik anak iblis, yang merupakan senjata sihir super tingkat 9. Salah satunya adalah pedang iblis hitam milik Raja Iblis Rong Yuan, yang juga merupakan senjata sihir super tingkat 9. Salah satunya adalah bendera naga kekaisaran yang digunakan oleh Raja Iblis Rong Yuan untuk menjebak Nan Lian, yang juga merupakan senjata sihir super tingkat 9. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan memasukkan ketiga senjata ajaib itu ke dalam tasnya. Bas! Seketika, untaian cahaya merah berkumpul di depan Xiao Nunu, lalu mengembun menjadi setetes darah. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya, membuka telapak tangannya, dan setetes darah pun menggantung di telapak tangannya. Inilah darah jiwa Dewa Iblis yang baru saja dipanggil oleh Raja Iblis Rong Yuan. Tetesan darah iblis ini mengandung energi spiritual iblis yang sangat besar, dan semua orang baru saja melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Tower Spirit tidak bertindak tepat waktu, pertempuran hari ini akan memiliki hasil yang berbeda. Simpanlah, benda ini sangat berguna, kata Taling. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu mengambil darah jiwa Dewa Iblis. Saya harus mengatakan bahwa panen hari ini luar biasa. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu bergerak dan jatuh dari udara. Mata indah Nan Lian berbinar, dan tanpa sadar dia berlari mendekat suamiku. Jiu Yuan yang ada di belakangnya terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Xiao Nunu menatap Nan Lian, bagaimana energi iblis di badanmu? Apakah kau masih bisa menekannya? Nan Lian mengangguk, ya, sudah tenang. Awalnya, Nan Lian tidak mampu mengendalikan energi iblis, tetapi karena jiwa dan darah Dewa Iblis, energi iblis di badannya ditekan lagi, yang dapat dianggap membantu Nan Lian secara tidak langsung. Xiao Nunu kemudian menatap Jiu Yuan, apakah kamu terluka? Jiu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, beberapa sosok terengah-engah berlari dari luar lembah Changyue. Kakak ipar, maafkan aku, kami tidak bisa menghentikan Ayuan. Teriak Lin Mu saat dia datang di depan semua orang. Lin Yue, Bai Suekilin, Ying Wei dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu? Aku baru saja melihat kekuatan yang sangat mengerikan meletus di sini dari jauh. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Mu datang dan bertanya. Lin Yue melangkah maju dan menginjak kaki Lin Mu dengan keras, diam. Lin Mu meringis kesakitan, apa yang kamu lakukan? Lin Yue mengerutkan kening, jangan banyak bicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Jelas, Lin Yue melihat Nan Lian di samping mereka dan mengingatkannya untuk tidak berteriak omong kosong. Nan Lian kemudian menatap Jiu Yuan yang tidak jauh darinya. Gadis Tianlu segera melangkah maju dan berkata, mari kita kembali ke jurang iblis bulu ular terlebih dahulu dan kemudian membicarakan hal-hal lainnya. Rawat luka-lukamu. Dan Xiao Nunu, kamu juga harus menerobos. Kamu tidak bisa terus-menerus menekan wilayahmu. Semua orang setuju. Dalam pertempuran ini, hampir semua orang mengalami berbagai tingkat trauma, dan kemunculan teratai iblis pembunuh pasti akan menimbulkan kehebohan di dunia iblis. Lembah Changyue ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali lama-lama. Yu Mei, silakan ikut denganku nanti, kata gadis Tianlu tiba-tiba. Yu Mei tampak penasaran, ada apa, Tuan Iblis? Gadis Tianlu menjawab, begitu banyak penguasa iblis yang meninggal di lembah Changyue, pasti ada banyak jiwa iblis yang tertinggal. Mari kita kumpulkan jiwa-jiwa iblis di sini dan bawa mereka kembali untuk diserap oleh Dewa Pelindung. Oh ya, aku hampir lupa tentang ini.
Kemudian, Yu Mei dan gadis Tianlu mengeluarkan manik pengumpul jiwa dan mulai menyapu jiwa-jiwa iblis yang tersisa di lembah Changyue. Jurang setan bulu ular. Xiao Nunu, Nan Lian dan yang lainnya berhasil kembali ke sarang klan Tianlu. Suamiku, pergilah dan tembuslah ke alam kaisar abadi terlebih dahulu. Kau tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Kata Nan Lian begitu dia kembali ke klan. Xiao Nunu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan spiritual dalam badannya sudah sangat bergejolak. Sepanjang jalan, Xiao Nunu dengan paksa menekan kekuatan besar itu. Setelah itu, di bawah pengaturan gadis rusa surgawi, Xiao Nunu tiba di sebuah menara terpencil. Berlatihlah di sini saja. Tidak akan ada yang mengganggumu. Baiklah, terima kasih. Jawab Xiao Nunu. Gadis rusa itu mengerutkan bibirnya, tersenyum sopan, lalu pergi sendiri. Setelah gadis Tianlu pergi, Xiao Nunu tidak langsung memasuki menara. Dia menoleh ke samping, melihat ke belakangnya. Kemudian, Snow Kirin datang. Bai Sue Qilin berkata kepada Xiao Nunu, kami tidak menemukan wanita itu. Wanita yang dimaksud pihak lain tentu saja adalah Nan Ruoyu. Ketika Xiao Nunu mengetahui bahwa Nan Lian yang asli terperangkap di hutan Changyue, Xiao Nunu meninggalkan Snow Qilin dan klan Lin di jurang iblis bulu ular. Tujuanku menahan mereka di sini adalah demi Nan Ruoyu. Dalam perjalanan pulang, Xiao Nunu tidak bertanya pada Bai Sue Qilin karena Nan Lian ada di sekitar. Snow Qilin juga mengerti apa yang dia maksud dan menunggu sampai sekarang untuk berbicara. Apakah dia telah meninggalkan jurang iblis bulu ular? Tanya Xiao Nunu. Aku tidak tahu. Wanita ini sangat pandai menyembunyikan auranya. Sekarang orang-orang dari klan Lin masih mencarinya. Jika terjadi sesuatu, aku akan datang untuk melapor kepadamu sesegera mungkin. Cobalah untuk tidak membiarkannya muncul di depan Yaner sebisa mungkin. Juga, beritahu gadis Tianlu untuk tidak membiarkan orang-orang dari klan Tianlu mengatakan bahwa Nan Ruoyu telah berada di sini. Begitu Nan Ruoyu muncul, segera beritahu aku. Kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia bisa merahasiakannya, dia akan berusaha menyembunyikannya selama mungkin. Snow Qilin mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bicara dengannya nanti. Setelah itu, Snow Qilin bergegas pergi. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam, sedikit rasa dingin terlihat di matanya. Nan Ruoyu, di mana kamu akan bersembunyi? Bersambung.